Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat mengikuti KBM daring dari rumah selama pandemi COVID-19. Ya, pada materi kemarin kelas 8 Bahasa Indonesia bab 1 itu tentang berita. Nah, kemarin sudah saya sampaikan tentang unsur-unsur berita. Untuk kali ini, materi yang akan Bu Nurul sampaikan ada 3 pokok. Yang pertama, meringkas berita. Yang kedua, menyimpulkan berita. Dan yang ketiga, menanggapi berita. Ya. Apa saja itu? Nah, sebelum itu, mari kita review beberapa materi sebelumnya. Apa? Unsur berita ya. Nah, berita itu apa sih? Nah, berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Ini dapat didapatkan melalui banyak media. Bisa dari mulut ke mulut, dari percetakan ya, contohnya koran, tabloid, majalah, sistem pos, penyiaran, televisi, radio, komunikasi elektronik dan sebagainya. Nah, itu informasi yang didapatkan dari berbagai macam media itu yang dinamakan berita. Nah, apa saja unsur-unsurnya? Kemarin sudah Ibu sampaikan ya dalam materi pertama, yaitu ada 5W plus 1H. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan adiksimba. Apa saja itu? Nah, kemarin juga sudah. Yang pertama, what atau apa yang terjadi, apa peristiwanya. Dan yang kedua, siapa, who, siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Kemudian di mana, nah, di mana kejadian tersebut, di mana peristiwa itu sedang berlangsung. Nah, kemudian when, kapan peristiwa itu terjadi, kapan kejadian itu berlangsung. Terus selanjutnya mengapa sampai itu terjadi, mengapa sampai terjadi banjir misalnya, mengapa sampai terjadi kenaikan harga misalnya. Nah, itu pertanyaan. Dan yang terakhir itu how, bagaimana. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu terkenal dengan adiksimba. Yang adiksimba itu kepanjangan dari apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa sih meringkas itu? Coba. Meringkas adalah kegiatan memperpendek tulisan agar lebih singkat, padat, dan jelas. Ya, jadi meringkas, kita ringkas jadi yang beberapa paragraf kita ringkas jadi lebih sedikit, misalnya 2 paragraf atau 1 paragraf. Nah, itu kegiatan meringkas. Dan bagaimana caranya? Nah, meringkas dapat dilakukan dengan cara mengajukan 6 pertanyaan. 6 pertanyaan itu apa saja? Ya, tadi ya Bu Nurul sudah menjelaskan 6 pertanyaan itu adalah 5W plus 1H atau yang disebut unsur-unsur berita. Ya, jadi kita harus mencari unsur-unsur beritanya. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama ada kalian terlebih dahulu mendengarkan dan atau membaca beritanya. Ya, jadi kalian baca, tanpa dibaca, tanpa didengarkan kalian tidak akan bisa meringkas karena itu memang kegiatan atau langkah yang pertama. Kemudian kalian catat pokok-pokoknya. Nah, pokok-pokoknya itu tadi yang disebut unsur berita dengan mengajukan atau mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan adiksimba. Setelah dapat pokok-pokoknya, baru kalian tulis kembali secara lengkap dan memuat
pokok-pokoknya berita itu yang memuat unsur 5W plus 1H atau adik simbah. Nah, itulah jadi ringkasan. Nah, contohnya ini ya. Contoh 10 hari ya. Nah, ini ada berapa paragraf? 3 paragraf. Nah, ini jadi kalian cari unsur-unsurnya terlebih dahulu, 5W plus 1H. Setelah itu kalian ringkas. Nah, jadi satu paragraf seperti ini ya. Nah, coba perhatikan contoh ya. Ini sudah memuat 5W plus 1H tersebut. Nah, misalnya apa yang sedang terjadi di Pelabuhan Merak? Nah, Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk. Kapan itu terjadi? Nah, terjadi menjelang 10 hari menjelang Lebaran dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud meringkas. Kemudian yang kedua, setelah meringkas kita juga bisa menyimpulkan sebuah berita atau sebuah isi teks berita. Apa saja itu? Bagaimana menyimpulkan berita yang kita baca. Nah, terlebih dahulu kita baca materinya. Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita yang lebih ringkas. Nah, ini tetap masih memakai unsur-unsur berita tadi yang 5W plus 1H. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita tadi terhadap pokok-pokok informasi. Ya, jadi ringkasan itu bisa digunakan untuk menyimpulkan sebuah berita. Nah, ini. Nah, jadi dari ringkasan tadi yang ada unsur apa, siapa, di mana, kapan, dan seterusnya itu tadi akan dijadikan sebuah kesimpulan berita. Jadi kesimpulan itu berarti berasal dari ringkasan, dan ringkasan itu memuat unsur-unsur berita, yaitu adik simbah atau 5W plus 1H. Contohnya ya, ini tadi menggunakan sama paragraf yang sama tentang kepadatan truk-truk di Pelabuhan Merak ya. Nah, kesimpulannya seperti ini. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Nah, itu simpulan. Jadi lebih umum. Nah, yang terakhir, menanggapi isi berita. Nah, pernahkah kalian menanggapi, misalnya ada teman kalian menceritakan atau mengabari sebuah berita. Nah, kadang kalian menanggapi, masa sih? Nah, gitu kan. Oh iya, itu benar, itu saya juga lihat sendiri peristiwa itu. Nah, ada yang tidak, itu tidak benar, itu hanya salah orang dan sebagainya. Ya, itu ya gambaran menanggapi sebuah berita itu seperti itu. Nah, tanggapan sendiri itu apa sih? Nah, tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Nah, tadi ya, respon. Teman kalian mengabari sesuatu. Kalian ada yang masa sih? Ya, ada yang kaget. Ada yang tidak, itu bohong. Nah, oh iya benar. Ada yang seperti itu. Nah, isinya itu bisa berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan isinya ya, bukan orangnya ya. Ingat ya. Nah, yang ditanggapi kalau di dalam berita itu biasanya isi dan bahasa-bahasanya atau kalimat-kalimatnya yang digunakan. Apakah sudah benar penggunaannya? Kalau isi ya berarti isinya akuratkah, apa hoax dan sebagainya ya. Itu menanggapi isi berita. Nah, ini ada aspek-aspek yang ditanggapi terhadap sebuah berita itu apa saja sih? Itu 2, isi atau struktur berita, dan yang
Kedua itu bahasa berita. Ini isi atau struktur berita itu memuat kebenarannya. Benar apa enggak sih berita itu? Kenapa sampai ditulis? Kenapa bisa itu jadi benar apa tidak? Nah, kalau tidak, kok iki beritanya kurang kelengkapan ya, termasuk kelengkapannya. Beritanya cuma secuil. Nah, beritanya kok tidak lengkap, di mananya, kapannya. Ya, ini kapan terjadinya? Ini bagaimana peristiwanya? Kok tidak lengkap? Nah, itu perlu ditanggapi. Terus aspek bahasa berarti penggunaan kalimatnya, pilihan katanya. Nah, itu perlu ditanggapi juga. Nah, ini contoh ya. Contoh menanggapi sebuah berita. Contoh A dan B merupakan tanggapan berkaitan dengan isi dan struktur. Nah, ini yang A, poin A, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat. Nah, berarti menanggapi dengan isinya. Kalau yang C berkaitan dengan aspek bahasanya. Bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Nah, ini contoh-contoh tanggapan ya. Nah, demikian materi daring bahasa Indonesia kelas 8 pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jaga imun ya. Tetap semangat. Sekian dari Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.